Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh keberkahan insyaallah ini, marilah sama-sama kita tata hati kita, kita murnikan niat kita di dalam mengikuti kajian ini semata-mata dengan satu tujuan, dengan satu niat, dengan satu motif. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tendensi lain, tidak ada niat lain kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita murnikan hati kita untuk berniat ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan sedikit mengulas tentang kewajiban yang paling utama, perbuatan yang paling utama, perbuatan yang paling mulia. Hadirin rahimakumullah, perbuatan yang dilakukan oleh manusia ada kalanya bisa dilihat oleh orang lain, ada kalanya dilakukan dengan anggota-anggota badan yang tampak dan kasat mata serta mudah dilihat oleh orang lain, seperti sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, haji, umrah, dan hal-hal semacam itu yang disebut oleh para ulama sebagai a'mal al-jawarih. Kemudian perbuatan-perbuatan manusia ada kalanya dilakukan oleh hati sehingga tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak tampak dan tidak kasat mata, karena perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh hati manusia yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan a'mal al-qalb atau al-a'mal al-qalbiyah, perbuatan-perbuatan hati. Seperti apa perbuatan-perbuatan hati ini? Perbuatan hati adalah seperti kewajiban beriman kepada Allah, kewajiban beriman kepada Rasul, ikhlas, ridha terhadap semua yang Allah takdirkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-muraqabatu lillah, dan masih banyak lagi yang lain. Di antara seluruh perbuatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, di antara seluruh perbuatan, baik yang dilakukan oleh anggota badan yang tampak, yang disebut dengan a'mal al-jawarih, maupun yang dilakukan oleh hati yang disebut dengan a'mal al-qalb, di antara seluruh perbuatan itu, yang paling utama, paling mulia, paling tinggi derajatnya, paling wajib untuk dilakukan adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika beliau bercerita, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, perbuatan apakah ya Rasulullah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, imanun billahi wa rasulih, rawahul Bukhari. Perbuatan yang paling utama, yang paling mulia adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iman adalah perbuatan yang paling utama? Kenapa iman adalah perbuatan yang paling mulia, paling tinggi derajatnya? Karena iman adalah syarat diterimanya seluruh amal soleh, syarat diterimanya seluruh amal ibadah, syarat diterimanya amal-amal kebaikan. Tanpa iman, walaupun seseorang melakukan sebanyak apapun bentuk-bentuk ibadah, maka semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat sebuah bangunan, jika seseorang ingin meraih derajat takwa, jika seseorang ingin membangun bangunan takwa, maka harus dimulai dengan membangun pondasinya. Apa pondasi dan landasan dari bangunan takwa itu? Tiada lain adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Seseorang yang sudah memiliki pondasi iman kepada Allah dan kepada Rasulnya, jika setelah itu dia membangun bangunan takwa itu dengan amal-amal kebaikan, maka sampailah dia kepada derajat takwa, maka sempurnalah keimanan dia sehingga dia bisa membangun bangunan takwa itu dengan sempurna. Tanpa pondasi iman, sebanyak apapun dinding-dinding amal soleh yang dibangun, sebanyak apapun genteng-genteng kayu dan semacamnya dari amal-amal soleh yang dikerjakan, maka tanpa adanya pondasi iman, bangunan takwa itu tidak akan bisa tegak, bangunan takwa itu tidak akan bisa diraih. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ada syarat wa huwa mu'min, barang siapa yang melakukan amal-amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia adalah mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jika ada di beberapa hadis penjelasan atau nas hadis yang menyatakan bahwa amal yang paling baik, perbuatan yang paling utama, misalkan adalah berbakti kepada kedua orang tua, atau jihad di jalan Allah, atau salat di awal waktu, maka para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut maknanya tidak menjelaskan bahwa hal-hal itu adalah perbuatan yang paling utama secara mutlak. Jika hadis-hadis itu dipahami secara mutlak bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang kami sebutkan tadi, jika dipahami apa adanya, maka ini akan bertentangan dengan hadis sebelumnya yang kami kutip, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah diantara atau termasuk perbuatan-perbuatan yang paling utama, sedangkan perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah meyakini dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Tiada Tuhan yang berhak dan wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Di dalam berbagai kesempatan kita biasa berzikir la ilaha illallah, yang salah satu maknanya adalah menurut sebagian ulama tiada Tuhan yang berhak dan wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah juga adalah meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tidak sama dengan zat makhluk, sifat-sifatnya juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah
wajib kita yakini ia berbeda dengan segala sesuatu. Allah tidak bisa dibayangkan. Allah bukanlah benda yang tersusun dari bagian-bagian. Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Di antara sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan dan kelemahan adalah membutuhkan kepada tempat, memiliki warna, membutuhkan kepada makhluknya, dan lain sebagainya. Hadirin, di antara ayat Al-Quran yang biasa disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah ta'ala menegaskan, laisa kamitslihi syai', dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu apapun dari makhluknya, dan tidak ada satupun di antara makhluknya yang menyerupainya, baik dari satu segi maupun dari semua segi. Banyak sekali ayat-ayat lain yang memiliki makna yang serupa. Di antaranya adalah walam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la, dan lain sebagainya. Tetapi ayat yang paling jelas, paling gamblang di dalam Al-Quran, paling terang benderang, paling eksplisit di dalam Al-Quran di antara ayat-ayat yang lain adalah surat Asy-Syura ini, bahwa Allah menegaskan laisa kamitslihi syai', ayat yang paling terang di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni di dalam Al-Afrad, di dalam kitab Al-Afrad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, bahwa beliau bersabda, la fikrata fir rabb, Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibayangkan. Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam membahas masalah ini, beliau menegaskan, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku. Ketidakmampuan kita di dalam mengetahui hakikat Allah, itulah yang disebut dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pengakuan diri kita bahwa diri kita lemah dan tidak mampu untuk mengetahui hakikat Allah, itulah sejatinya yang disebut dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku, dan mencari-cari bagaimana zat Allah itu sehingga kemudian membayangkannya dan meyakininya sama dengan makhluk adalah kufrun wa isyraku, adalah kekufuran dan kemusyrikan. Jadi orang yang sudah meyakini dengan total, sepenuh hati, dengan seyakin-yakinnya tiada keraguan sedikit pun bahwa ia tidak mampu mengetahui hakikat Allah, itulah yang disebut dengan mengenal dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan seseorang yang masih membayang-bayangkan Allah sehingga kemudian meyakini Allah sama dengan makhluk, meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, memiliki bapak, memiliki ibu, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menempati suatu tempat, meyakini bahwa Allah ta'ala adalah benda yang tersusun dari bagian-bagian, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat makhluk yang lain, membutuhkan dan lain sebagainya, maka orang tersebut berarti tidak mengenal Allah, sehingga dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala dan juga seorang alim yang memiliki banyak sekali karamah, yang mumpuni dalam berbagai ilmu keislaman, yang sangat terkenal di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Orang-orang ahlu sunnati wal jamaah biasanya ketika mereka membaca tahlil selalu menghadiahkan di Indonesia dan juga di berbagai belahan dunia yang lain, biasanya selalu menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah kepada beliau. Beliau terkenal sebagai Sultanul Aulia, pimpinan para wali pada masanya.
beliau menegaskan di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu menegaskan di dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani, beliau menegaskan infu anhu ma la yaliqu bihi wa athbitu lahu ma yaliqu bihi. Nafikanlah, sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan tetapkanlah baginya segala sifat yang layak baginya. Di dalam kesempatan lain, di dalam karya yang lain, yaitu Al-Ghunyah, sebuah kitab yang sangat terkenal di Indonesia dan juga di berbagai belahan dunia yang lain, yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan dengan tegas, wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makan, dan tidak boleh Allah itu disifati dengan sifat berada di mana-mana. Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat. Tidak boleh kita mengatakan Allah berada di suatu tempat, tidak boleh kita mengatakan Allah di atas, tidak boleh kita mengatakan Allah di langit, tidak boleh kita mengatakan Allah duduk di atas arsy, tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di suatu tempat tetapi kita tidak tahu tempatnya di mana. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di mana-mana, berada di semua tempat, sebagaimana hal itu dilarang oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali Allah yang sangat terkenal dan populer di Indonesia. Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang berasal dari Banten, yang kemudian menjadi salah satu pengajar di Al-Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah, guru dari para ulama Nusantara, maha guru dari para kiai, tidak hanya di Jawa tetapi juga para kiai Nusantara berguru kepada beliau. Salah satu yang beliau tegaskan mengenai aqidah ahli sunnati wal jamaah adalah apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tulis di dalam kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatil Awam. Beliau menjelaskan, wa in khatara bibalika min sifatil hawadithi fala tusaddiq anna fillahi syai'an min dhalika wa laysa lahu, apa kata beliau, wa laysa lahu makanun asla. Jika terlintas dalam benakmu, jika terpikir di dalam benakmu, di dalam pikiranmu mengenai atau yang berupa sifat-sifat makhluk, maka jangan percaya, jangan meyakini bahwa pada Allah ada salah satu dari sifat-sifat makhluk itu. Jangan percaya itu. Kemudian beliau menegaskan, walaysa lahu makanun asla, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tempat sama sekali. Artinya tidak boleh diyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di suatu tempat atau berada di semua tempat. Allah ada tanpa tempat. Wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Al-Imam Abdul Qahir Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam Al-Farq Bainal Firaq, beliau menegaskan, dan para ulama ahli sunnati wal jamaah telah sepakat menyatakan bahwa tidak berlaku bagi Allah peredaran masa, dan tidak, wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makan. Para ulama ahli sunnah sepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan tidak berlaku baginya peredaran massa. Dan masih banyak lagi kutipan-kutipan dari para ulama kita yang kesemuanya itu alhamdulillah kita pelajari di Yayasan Syahamah, di Pondok Pesantren Syahamah, di majelis-majelis ta'lim Syahamah. Kita terus menyebarluaskan akidah yang benar ini, karena inilah yang dibawa oleh para nabi, inilah yang diyakini oleh para nabi, inilah yang dibawa, diyakini, diajarkan, disebarluaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, lalu dilanjutkan secara estafet oleh para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in, dan begitu seterusnya, disampaikan, disebarluaskan, diyakini oleh para ulama kita dari masa ke masa hingga sampai kepada masa kita sekarang, dan ini kita sampaikan kepada generasi setelah kita, sehingga akidah yang benar ini terus akan secara estafet berlanjut dari masa ke masa sampai pada tiba saatnya nanti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari kiamat tiba. Hadirin hadirat rahimakumullah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Qulillahu khaliqu kulli syai', Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu.
Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa khalaqa kulla syai', dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan jasad kita, tetapi Allah pula yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga meyakini dengan sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semuanya, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Salah satu yang wajib kita imani adalah beriman kepada takdir, beriman bahwa segala hal khairihi wa syarrihi, yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk, taat maupun kemaksiatan, ketaatan maupun kemaksiatan, perbuatan-perbuatan amal soleh maupun perbuatan-perbuatan dosa dan kemungkaran, keimanan dan kekufuran, keislaman dan kemusyrikan, semua itu adalah ciptaan Allah dan ditakdirkan, ditetapkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Qadha wal Qadar, beliau meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, beliau menegaskan, inna ahadakum lan yakhlusal imanu ila qalbihi hatta yastayqina yaqinan ghaira syakkin annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa yuqirra bil qadari kullih. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, tidaklah beriman dengan iman yang pasti dan dengan iman yang ada di dalam hatinya. Sesungguhnya seseorang tidak dikatakan beriman, itu yang dimaksud. Sesungguhnya seseorang tidak dikatakan beriman sehingga dia percaya sepenuhnya, meyakini dengan sepenuhnya, yaqinan ghaira syakkin, dengan keyakinan sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun, annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenainya, lam yakun liyukhti'ahu, pasti tidak akan lepas darinya. Apa yang Allah takdirkan kepada diri seseorang, pasti seseorang itu akan mendapatkannya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa yang Allah takdirkan tidak akan mengenai diri seseorang, maka pasti hal itu akan terjadi. Wa yuqirra bil qadari kullih, dan dia tidak dikatakan beriman, dia tidak dikatakan sebagai orang yang mukmin sebelum dia meyakini seluruh takdir, mengimani seluruh takdir, bahwa segala sesuatu, keimanan, kekufuran, kemusyrikan, kebaikan, kemunafikan, semuanya yang baik maupun yang buruk, semuanya itu adalah takdir, ketentuan, ketetapan, penciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasul artinya adalah meyakini bahwa beliau benar dan jujur di dalam segala apa yang beliau beritakan dari Allah Subhanahu wa taala, baik berita itu terkait dengan halal dan haram, ataupun berita itu berkaitan dengan sesuatu yang gaib seperti adanya malaikat, ataupun berita itu tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu seperti berita tentang para nabi, para rasul, umat-umat terdahulu, ataupun mengenai berita di masa yang akan datang, baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Di alam barzakh seperti kenikmatan kubur, azab kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal itu, maka wajib kita yakini. Seseorang yang tidak beriman terhadap siksa kubur, nikmat kubur, berarti dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasul, itu artinya dia belum dikatakan sebagai beriman kepada Rasul, dan dia berarti juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Karena iman kepada Allah dan iman kepada Rasul adalah satu paket yang tidak bisa dipisah. Seseorang tidak boleh mengatakan saya hanya beriman kepada Allah, saya tidak beriman kepada Muhammad, saya tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang yang seperti ini berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala itu artinya mendustakan yang mengutusnya, yaitu mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu paket tidak bisa dipisah. Kemudian baik berita yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan dengan apa yang terjadi di alam barzakh di masa, atau apa yang terjadi di dunia di masa yang akan datang, seperti tanda-tanda hari kiamat, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Ya, tanda-tanda kecil luar biasa banyak, dan banyak di antara tanda-tanda kecil itu sudah terjadi di masa sekarang ini, maupun tanda-tanda besar. Semakin dekatnya hari kiamat yang banyaknya adalah 10 itu, ataupun berita itu mengenai hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang, seperti kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada hari kiamat, kemudian adanya surga, adanya neraka, adanya syafaat, adanya siksa di neraka, adanya kenikmatan di surga, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para penduduk surga tanpa tempat, tanpa arah, tanpa menyerupai apapun, tanpa bisa dibayangkan, yang merupakan kenikmatan terbesar di surga. Sebagian umat Islam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kenikmatan terbesar itu satu hari 2 kali, yaitu orang-orang yang muqarrabun, para aulia, para anbiya, para rusul. Mereka akan diberi kenikmatan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga sebanyak 2 kali pada pagi dan petang hari. Sebagian di antara mereka, sebagian di antara penduduk surga yang tidak sampai derajat muqarrabun, mereka akan diberi kenikmatan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala 1 minggu 1 kali. Tetapi ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dan melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lain, walaupun hal itu hanya diberikan kepada sebagian penduduk surga 1 kali dalam seminggu, tetapi ini mengalahkan berbagai kenikmatan yang lain yang Allah anugerahkan kepada para penduduk surga di surga. Hadirin rahimakumullah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul adalah perbuatan yang paling utama, paling tinggi derajatnya, perbuatan yang paling wajib dilakukan. Salat tidak akan diterima tanpa iman kepada Allah dan Rasulnya, puasa tidak akan diterima tanpa iman kepada Allah dan Rasulnya, perbuatan-perbuatan baik lainnya tidak akan diterima, tidak akan bernilai pahala jika tidak berpondasi dan berlandaskan iman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Rasul, ada satu hal yang terlewat tadi. Beriman kepada Rasul juga meyakini bahwa Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang membawa agama yang juga dibawa oleh seluruh Nabi dan seluruh Rasul, yaitu agama Islam. Kita wajib meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agama ini dibawa oleh baginda Rasul dan juga dibawa, diyakini dan disebarluaskan oleh seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Beriman kepada Rasul juga adalah meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksum, terjaga dari dosa besar, dari kekufuran dan kemusyrikan, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Nabi, dari dosa besar baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Nabi. Kemudian juga maksum dan bersih serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Sebagaimana sudah sering kita sampaikan, hal-hal semacam ini di berbagai majelis ta'lim yang berada di bawah naungan Syahamah, di pondok pesantren Syahamah, marilah kita sampaikan ini secara terus menerus, kita sosialisasikan, kita sebarluaskan hal ini kepada sebanyak-banyaknya umat Islam di berbagai daerah di Indonesia, agar semuanya mengetahui, memahami bahwa perbuatan yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga agar mereka dapat beriman kepada Allah sebagaimana mestinya dan beriman kepada Rasulullah sebagaimana mestinya, seperti yang telah digariskan dan dijelaskan oleh para ulama kita, para ulama ahli sunnati
wal jamaah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kita. Kita senantiasa berdoa kepadanya, mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.